Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kasih sayang dan rahmatnya Allah senantiasa memberikan banyak kenikmatan yang sudah diberikan pada kita. Terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Serta nikmat sehat. Berada diri kita dalam masjid Allah ini. Dahsyatnya subuh di waktu subuh. Kita sudah melaksanakan sholat bersama-sama berjamaah. Di mana waktu subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Malaikat siang dan malaikat malam berkumpul di masjid. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, salam junjungan Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat, para tabiin, dan para kita semua yang mengikuti hingga yaumil akhir. Dan kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Hadirin, seperti biasa pada kajian Ahad subuh ba'da subuh ini kita akan mendengarkan kajian tematik tentang tafsir Quran yang disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Jajang Abu Hajar. Dan sebelum kita melaksanakannya, kita tetapkan niat kita. Kita luruskan niat kita duduk dan hadirah diri kita di sini untuk thalabil ilmi. Di mana itu salah satu adalah sunnahnya baginda Rasulullah SAW. Menuntut ilmu adalah wajib bagi diri setiap orang, laki-laki maupun perempuan. Dan sebelumnya kita membacakan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sembari kita menjaga prokes, protokol kesehatan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dan selanjutnya untuk mensingkat waktu, kami serahkan kepada Pak Ustadz untuk menyampaikannya. Mudah-mudahan ini membawakan keberkahan bagi kita semua. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إخوة إيمان جماعة صلاة الصبح rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita dalam berbagai urusan dunia, dan insyaallah kelak juga di akhirat mendapatkan keberkahan yang agung, yakni berkumpul di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Masih melanjutkan tafsir surah Al-Fatihah. Insyaallah ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga yakni Maliki Yaumiddin. Surah Al-Fatihah, insyaallah kita semua sudah hafal betul. Bahkan hafalnya
ada yang sudah mutskin betul, sehingga ketika sholat walaupun matanya merem, insya Allah surah Fatihahnya tetap jalan dan gak bakalan lupa. Kalau sholat sampai lupa baca surah Fatihah ayat demi ayat, berarti itu bukan lagi gak khusyuk, tapi sholatnya dalam keadaan mabuk. Sholat dalam keadaan mabuk. Wa antum sukara. Kalian dalam keadaan sukara, mabuk. Akan tetapi suratul Fatihah berkewajiban kepada kita yang sudah hafal, yang ada di dalam qalb, di dalam hati kita semua, untuk mengamalkannya ayat per ayat. Karena Hasan al-Basri mengatakan Al-Quran diturunkan untuk diamalkan, bukan untuk dijadikan amalan. Al-Quran diturunkan untuk dijadikan, untuk diamalkan, bukan dijadikan amalan. Beda ya. Diamalkan, bukan dijadikan amalan. Dulu kalau masih muda, main bola menang terus, ditanya amalannya apa? Terus kita jawab, amalannya surah Al-Kafirun. Loh, kok bisa surah Al-Kafirun? Karena Al-Kafirun ada ayat yang dibulak-balik. Wala ana, wala andum. Jadi gak nyambung memang. Kemudian yang ngasihnya, oh boleh diamalkan, boleh. Kenapa boleh? Karena itu ilmu putih. Kalau ilmu putih berarti ada lawannya, ilmu hitam. Bedanya di mana? Katanya kalau ilmu hitam kalimatnya bersumber dari kejawen, jangjawokan, kemudian pajajaran dan lain sebagainya. Sedangkan ilmu putih menurut mereka bersumber dari Al-Quran. Benar apa salah itu? Salah. Ya salah. Jadi tidak ada ilmu putih, ilmu hitam. Ada. Ilmu Allah Azza wa Jal semuanya putih. Ya, Al-Quranul Karim diamalkan, bukan diamalkan untuk seperti itu. Anda pernah jelaskan di sini dan mohon untuk tidak diamalkan. Ketika dulu seorang ayah dan ibu untuk atau mau mengadakan resepsi pernikahan anaknya, maka ada ritual puasa 2 hari untuk pengantin. Untuk kedua orang tua dari mempelai, maka disuruh mengamalkan surah Al-Kautsar, hari pertama 100, hari kedua 100. Dengan tujuan tamunya banyak, makannya sedikit, amplopnya banyak. Boleh diamalkan apa enggak? Enggak boleh. Mereka bilangnya ilmu putih. Niatnya seperti apa? Yang puasa 2 hari, nawaitu awetapa bi kalimatin lillahi ta'ala. Ada niat yang aneh kayak begitu. Niat saya bertapa dengan kalimat ini karena Allahnya benar, tapi niat bertapanya itu. Makanya sihir Iraqi dan lain sebagainya, mereka memakai Al-Quran. Jadi Quran yang dijadikan sebagai amalan, bukan diamalkan.
Ayat yang pertama sudah menjelaskan Allah memiliki sifat Rahman dan juga sifat Rahim. Maka hamidnya atau pujiannya Allah wajib dipuji. Dan seluruh pujian hanya dan untuk Allah Azza wa Jal. Kenapa? Jawaban yang pertama, karena Allah adalah penguasa seluruh alam ini. Gitu. Jawaban yang kedua, karena Allah memiliki sifat Rahman dan juga Allah memiliki sifat Rahim. Mungkin gak kita kalau tidak mengamalkan sifat Rahmannya Allah, kemudian kita ujug-ujug dapat Rahimnya Allah di akhirat? Mungkin gak? Mungkin gak? Tidak mengamalkan sifat Rahman Allah, kemudian kita hanya berrojak berharap tidak ada hati mendapatkan Rahimnya Allah besok di akhirat. Mungkin apa enggak? Enggak. Syarat untuk mendapatkan rahim yang khusus kepada orang yang beriman besok di akhirat, maka semua kita mesti mengamalkan sifat Rahmannya Allah Azza wa Jalla. Maka Allah wajib dipuji dan pujian seluruhnya hanya milik Allah. Jadi sifat Rahman itu gini, Pak. Sifat Rahman itu gini. Kalau ceramah atau kultum bulan Ramadan subuh, ya, maka durasinya 25 sampai 30 menit. Itu Rahmannya. Kenapa? Pada ngantuk. Sama seperti ada di salah satu masjid, setiap sholat subuh hari Jumu'ah, maka bacaannya selalu as-sajadah dengan al-insan. Kebayang nggak kalau Ramadan? Subuh Ramadan, imam baca as-sajadah dengan al-insan. Kira-kira ngantuk nggak nih? Ngantuk ya? Itu jujur aja lah manusia gitu. Ngantuk apa enggak? Ngantuk ya. Ini dia fajar setiap Jumat, gak mengenal bulan apa enggak. Itu imam tidak memiliki sifat rahmannya Allah. Yang memiliki sifat rahman, sifat kasih sayang adalah bagaimana cara Nabi membacanya. Waktu seperti apa Nabi membacanya. Kalau hadis menyebutkan ahyanan, membacanya sewaktu-waktu, berarti tidak setiap subuh Jumat. Makna sewaktu-waktu boleh mungkin hanya 1 bulan sekali. Atau maksimal hanya 2 kali dalam sebulan. Bukan setiap hari Jumat. Itu Allah lewat nabinya Al-Mustafa. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Mengajarkan kepada kita, bila khusus kepada para imam, itulah sunnahnya Nabi seperti itu. Kalau setiap Jumat, berarti kita tidak mengamalkan sifat apa? Rahmannya Allah Azza wa Jalla. Insya Allah di sini sebulan sekali, Pak ya. Alhamdulillah ya. Sebulan saya setiap Jumat, sebulan sekali. Kalau sebulan sekali, jangan ada jamaah yang pergi, apalagi cari masjid lain. Jangan. Setiap hari Jumat sepi, kenapa? Cari masjid lain. Atau pura-pura wudunya dilamain biar dapatnya masbuk 1 rakaat terakhir. Allah Maha tahu. Mau diakalin cara apapun juga ibadah kan untuk Allah. Allah Maha tahu. Ya. Udah, yang penting imamnya harus memiliki sifat rahmat. Ternyata bukan cuma sholat itu aja. Jumu'ah as-sajadah al-insan, seluruh sholat wajib, maka imam yang mengimami jamaah, maka Nabi mengajarkan kepada kita mesti ditakhfif. Takhfif. Diringankan. Ini bagian rahman Allah. Kecuali qiyamul lail. Qiyamul lail itu harus banyak. 1 juz, 2 juz, 3 juz. Itu qiyamul lail. Tapi kalau sholatul wajib, sudah takhfif, ringankan.
Indana, karena jamaah di kita itu banyak, kata Nabi. Macam-macam. Ada yang umurnya sudah sepuh, sakit-sakitan. Tidak boleh dilama-lamain. Ada juga yang sudah muda, yang masih muda, tapi kebutuhannya banyak. Takhfif, ringankan. Ini sifat rahmannya Allah. Ana pernah nanya kepada tetangga masjid Ana, itu kalau ada sholat, doanya itu panjang banget. Alhamdulillah suatu ketika tetangganya pindahan rumah. Dan Ana disuruh ngisi kultum. Ana tanya, mohon jawaban yang jujur, hadirin. Kalau mendengarkan orang berdoa atau antum diimami oleh imam yang doanya panjang, itu senangnya doanya tuh panjang banget, panjang atau yang pendek? Alhamdulillah jawaban jamaahnya, Ustaz, aku senangnya yang pendek. Itu fitrah manusia. Dan ini bagian daripada sifat rahmannya Allah Azza wa Jalla. Dan Islam mengajarkan dalam syariatnya semuanya seperti itu. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul asra. Nah, yang ketiga, Allah wajib kita puji, bahkan seluruh pujian milik Allah Azza wa Jalla, karena Allah Azza wa Jalla adalah Maliki Yaumiddin, penguasa hari akhir. Wajib dipuji. Karena hanya Allah Azza wa Jalla penguasa hari akhir. Kenapa dikatakan penguasa hari akhir? Yang pertama, karena di dunia ada yang mengaku-ngaku sebagai Malik. Ada yang mengaku sebagai raja. Ada. Ada. Bahkan yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ada seperti itu. Maka besok Allah akan bertanya kepada mereka, ya, siapa yang ketika di dunia mengaku sebagai Tuhan itu siapa? Siapa mereka yang kibr, yang sombong? Allah akan bertanya. Karena pada hari itu penguasanya hanya satu. Yang hakiki, Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka layak dan wajib semua pujian hanya tertuju kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwatu iman jamaah rahimakumullah. Pernah gak hati kita merasa semua tuh saya sendiri? Pernah gitu? Umpama kalau duduk di masjid atau masjid sudah selesai begini, merasanya ini saya nih, karena saya. Ini sudah menuhankan apa? Dirinya. Ya, karena di dunia ini tidak ada yang karena saya. Ya, semuanya kami. Semuanya kami, bukan aku. Dan lain sebagainya. Bahkan yang dijadikan ilahnya sesama manusia. Ini lebih berbahaya lagi. Dan insya Allah kita akan berada di tempat yang sama besok. Ya, akan berada di tempat yang sama, yang lemah, yang kuat, kaya, miskin, sehat, sakit, cerdas, bodoh, semua akan berada di hadapan Allah Azza wa Jalla, berkumpul di mahsyar. Yang Umar ibn Khattab mengatakan dalam sebuah riwayat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in." Ini di tempat pengadilan nanti. Kata Nabi SAW, "La tazulu qadama 'abdin", besok di mahsyar,
di hadapan penguasa alam semesta, yakni Allah Azza wa Jal, maka kaki-kaki manusia tidak akan bergerak satu sama lain sebelum selesai disoal, ditanya tentang 4 perkara. Ana dan jamaah sekalian kelak akan ada di sana. Di satu tempat yang Allah tentukan. Yang tidak ada yang berani berbicara melainkan orang-orang yang dipanggil oleh Allah Azza wa Jal untuk berbicara. Untuk mengadu. Dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Allah Azza wa Jal tentang 4 perkara. Kira-kira di sini ada nggak yang besok nggak bakalan berada di mahsyar di situ? Ada. Nggak apa-apa kalau ada, boleh ngaku. Ya, setelah itu berbagi ilmunya. Gimana ilmunya? Ada. Ana dan antum semua nih masalahnya besar, Pak. Punya masalah amat sangat besar. Termasuk itu. Besok kita akan berkumpul di mahsyar. Bukan 2-3 hari, ribuan tahun berada di sana. Dipanggil satu persatu, ditanya tentang 4 perkara. Tentang umurnya. Ini pengadilan. Penguasa yaumul akhir ditanya. Umurnya dihabiskan untuk apa? Kira-kira besok jawabnya gimana, Pak? Umurnya, kata Allah, umur kalian atau umur kamu dihabiskan untuk apa? Kira-kira mau jawab apa besok? Ibadah ya Rob. Atau 50-50 ya Rob. Kan sekarang masih ada suka gitu kan? Ya, 50-50 gitu kan? Atau bahasa lainnya, umurmu dihabiskan untuk apa? Seimbang Rob. Maksudnya dunia dan akhirat. Mungkin. Kan orang Indonesia ada yang jawab begitu kan? Harus seimbang dunia dan akhirat. Bisa nggak? Nggak ada. Akhirat tetap harus lebih baik daripada dunia. Wal akhiratu khairun. Harus lebih baik. Dan tidak mungkin seseorang itu, siapapun di dunia, tidak mungkin bisa menyeimbangkan antara cinta dunia dan cinta akhirat. Para salafus saleh berkata, barang siapa yang mengatakan saya mencintai dunia dan akhirat, kata mereka, dia pendusta. Pendusta. Karena seseorang kalau sudah cinta terhadap akhirat, maka dunianya pasti kalah. Dan barang siapa yang cintanya kepada dunianya tinggi, kuat, maka akhiratnya pasti kalah. Masya Allah. Urusan akhirat kita pernah gak pakai lembur? Pakai lembur pernah gak urusan akhirat? Lembur tuh ginilah kira-kira. Ya, ini lembur standar. Maghrib sekarang jam berapa? 5.48. Gitu ya. Anak mau lembur, datang ke masjid jam 4. Jam 4 lah. Kan lumayan kalau lembur dihitung per jam. Lembur. Selesai sholat berjamaah, tambah lembur lagi. Nggak pulang ke rumah. Ada nggak yang dalam urusan sholat begitu pakai lembur? Ini nggak ada. Tapi urusan dunia pakai lembur, Pak. Semakin ditawari duitnya besar, maka semakin berani untuk lemburnya banyak. Jadi di mana mengatakan seimbangnya, di mana? Nggak ada. Dan nggak bakalan bisa seimbang. Dan itu besok akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Taib, begini contohnya tentang Malik Yaumiddin. Gini, Pak. Di sini misalkan ada yang umur 60 tahun. Ya, 60 tahun. Insya Allah rata-rata kayaknya 60, 40, 70 ya. Insya Allah. Kalau umur 60 tahun, kita mulai belajar sholat dari umur berapa? Katakanlah 7 tahun. 7 tahun itu baru belajar sholat. Nah, ketika itu belajar sholat, apa yang diajarkan oleh orang tua kita dan guru kita, Pak? Belajar menghafal doa dan dzikir sholat. Itu ketika umur 7 tahun.
Sampai hari ini kita sudah mengerti belum yang diajarkan dulu waktu TK itu? Dari mulai iftitahnya, baca Fatihahnya, doa dan dikir, mengerti dengan betul artinya dan maknanya. Gimana kira-kira? Umur 60. Baik. Udah Ustaz ngerti. Baik, alhamdulillah kalau mengerti. Sejak umur berapa kita mulai sholat rajin tepat waktu? Ini kan akan ditanya tentang umurnya. Dari umur 60 tahun, belajar sholat 7 tahun. Mulai kapan kita sholat tepat waktu di umur berapa? Pasti ingat itu semua. Adzan berkumandang, sudah standby. Umur berapa kira-kira? Ini kita punya catatan itu. Dan besok akan dibacakan di hadapan Allah Azza wa Jal. Iqra kitabak. Bacalah catatan harianmu. Baik, ana di umur katakanlah 20 tahun. Nah, ini Malik Yaumiddin, 20 tahun. Ketika umur 20 tahun itu, yang aktif selalu sholat berjamaahnya lagi-lagi di umur berapa? Tadi kan adzan, siap. Ini berjamaahnya di umur berapa? Berjamaah. Di masjid terus, umur berapa? Itu sudah berapa tuh? Belajar sholat? Tepat waktu, sholat berjamaah. Mengkerucut lagi. Oke, sudah berjamaah di masjid. Setelah sholat berjamaah di masjid, umur berapa yang sudah merasakan sholat kita bisa khusyuk? Ini tentang umur ditanya. Barangkali jawabannya variatif. Ada yang bilang, sampai ini belum Ustadz, belum bisa khusyuk. Allah akan bertanya, dihabiskan untuk apa umur kita? Itu Pak, yang bikin macet besok di akhirat itu. Di hari yang Allah katakan, Mali Yaumiddin. Setiap hari kita baca, akan berjumpa dengan hari itu hakiki benar adanya. Masya Allah. Ditanya terus. Setelah bisa khusyuk, ditanya lagi. Insya Allah dapat pahala. Mulai kapan terjaga pahala kita? Tidak diruksak lagi oleh kita pahala itu. Itu lebih mengkerucut lagi. Dirusak dengan ghibah. Dirusak dengan iri. Dirusak dengan hasud. Dirusak dengan tajassus. Dirusak dengan riba. Dan lain sebagainya. Dapat pahala, tapi pahalanya dirusak. Berarti kira-kira sampai di pengadilan tentang umur, kira-kira berapa dapat nilainya itu? Jangan-jangan 0. Dan itu harus kita pertahankan, harus kita usahakan. Untuk apa? Jawaban yang sebenar-benarnya di hari Maliki Yaumiddin. Nah, ini umur. Makanya kalau tahu begitu, kita minta kepada doanya umur yang panjang apa pendek? Pendek atau panjang? Sholat susah khusyuk, ya tensinya marahan terus. Apa minta panjang lagi umur? Ya, sholat susah khusyuk, marah-marahan, ya. Terus mulut gak pernah terjaga. Pokoknya kayak begitu. Doanya seperti apa itu? Ya Allah, sudahlah sampai hari ini aja atau bagaimana? Panjangkan umur, semakin banyak lagi dosanya. Lah tetap minta yang terbaik kepada Rabbul Alamin Allah Azza wa Jalla. Anak punya cerita. Ada seorang jamaah masjid usianya waktu itu 70 tahun. Pensiunan. Itu kalau disuruh ngisi sop yang pertama, marah. Marah, Pak. Kalau masih diam masih mending, dia marah. Orang disuruh ke depan katanya. Oh, dibiarin sudah di sini. Marah. Sampai ada seorang ustadz, karena dia rajin menasehatinya, Pak, sedang sholat, ditendang sama dia. Itu anak lihat, ditendang. Tapi hati anak di sini bergerak kepada Rabbul Alamin Allah Azza wa Jalla. 10 tahun anak minta kepada Allah agar Allah memberikan petunjuk kepada orang tersebut. 10 tahun. Setiap ba'da sholat, anak berdoa khusus untuk beliau. Allah Maha Rahman.
Qadarullahu wa masya'a fa'ala. Dia berangkat haji. Di umur mau masuk 90. Datang dari haji, tiba-tiba nyari anak dan dia meluk. Padahal dia ngemusuhinya sama ustadz yang satunya. Lalu minta doain. Setelah itu, kawan sekalian, dia selalu berada di saf yang pertama. Dan sebelum meninggal dia bilang, Ustadz, Bapak mungkin gak lama lagi nih. Tolong doain Bapak ya. Masya Allah. Berubah. Ya berubah dengan apa? Kasih sayang Allah. Jadi walaupun sudah tua, mintalah kepada Allah agar diberikan petunjuk untuk apa? Bisa memanfaatkan umur kita sebaik-baiknya, karena besok umur kita akan ditanya dihabiskan untuk apa. Yang kedua ditanya tentang hartanya. Dari mana diperoleh? Dibelanjakan kemana? Berat. Min aina ila aina. Dari mana? Dan dibelanjakan di mana? Ditanya, Pak. Maka anak sering bilang kepada para ummi, para abi, bil khusus bulan Ramadan. Apabila seorang ayah telah memberikan uang kepada anaknya, keluar ba'da salat maghrib atau ba'da salat isya di bulan Ramadan, maka kasih nasihat, jangan dibelikan untuk beli petasan. Harus dinasihati. Kenapa? Tidak ada satu uang pun, satu peser uang pun yang dibelanjakan oleh anak kita, yang kita berikan kepada anak kita, itu semuanya akan disoal, diminta pertanggungjawabannya. Oke, halal kita peroleh, dibelanjakannya di jalan yang mana? Kenapa Ustadz bahasanya petasan? Karena petasan itu munculnya bulan Ramadan. Di sini alhamdulillah enggak ya? Enggak terdengar ya? Itu jalan petasan gede-gede. Ada orang ke musola enggak, ke masjid enggak. Tapi giliran pulang orang salat tarawih bisa main petasan. Ini kan temannya iblis. Nabi SAW jangankan petasan membuat kaget dan takut seseorang. Bapak punya pistol di rumah. Yang punya pistol. Punya tombak di rumah. Yang punya tombak. Punya golok di rumah. Iseng nakut-nakuti seorang muslim. Diarahkan begini. Nabi sudah melarang, itu haram hukumnya. Iseng aja umpama, ada orang lewat kemudian golok digini. Nih, itu sudah haram hukumnya. Tidak boleh menakut-nakuti seorang muslim dengan cara apapun. Ini petasan gede-gede, bikin kaget. Orang istirahat terganggu. Maka orang tua yang memberikan uang kepada anaknya, siap-siap nanti Maliki Yaumiddin akan menambah deretan macetnya di akhirat. Kenapa? Karena disoal tentang uang tadi. Ini baru petasan. Gimana Ustadz yang jual petasan? Sama lah. Dia jual petasan. Ustadz saya nggak bakar petasan, tapi jual petasan. Bagaimana dengan yang bikin petasan? Kalau diperuntukkan sama aja. Ini kadang-kadang pernikahan enak banget. Ada lagi yang aneh. Ceramah sampai malam. Sampai jam 1 dini hari. Bukan doa lagi, ujung-ujungnya petasan. Doa di haula wala quwata illa billah. Itu yang punya bayi atau yang lagi ibu-ibu hamil 9 bulan mungkin bisa langsung keluar itu. Tidak boleh, Pak, haram hukumnya, haram hukumnya. Dan itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga ditanya tentang ilmunya. Tentang ilmu. Ilmu hanya satu ditanyanya. Sudah dimanfaatkan di jalan Allah atau selain di jalan Allah Azza wa Jalla. Nah, itu ditanya. Sekarang ini kita punya ilmu semua. Punya ilmu semua. Alhamdulillah. Kita orang alim semua. Alhamdulillah. Tinggal besok ditanya. Dimanfaatkannya di mana? Di jalan Allah atau untuk selain Allah Azza wa Jalla. Ilmu. Alhamdulillah kita mengerti ketika terdengar suara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tengah ngerti semua, punya ilmu ngerti. Oh itu suara apa? Ada. Bila ilmu. Ilmu.
Maka ketika mendengar suara adzan bergegas menuju masjid, ini mengamalkan ilmu. Dan kalau tidak, akan ditanya berat Pak, bikin macet besok di mahsyar luar biasa. Tidak bergerak kakinya, betisnya. Dan yang terakhir, tentang fisiknya. Tentang fisiknya. Besok nih Malik Yaumuddin 4, PR kita. Tentang fisik kita dari mulai muda sampai sekarang. Dari mulai gagah sampai lemah. Dari mulai bisa lari kencang, sekarang boro-boro bisa lari kencang. Itu ditanya dihabiskan untuk apa? Masya Allah. Kadang-kadang kita fisik ini sakit dikit, minum obat, senat dikit, oh ini asam urat nih, beli obat, jamu, semua dimanjakan. Ya, boleh-boleh saja, tapi besok akan ditanya, gigi sampai habis ditanya, dipergunakan untuk apa? Ditanya Pak, rambut sampai beruban ditanya, fisik. Mata yang tadi awas melihat sampai sekarang bikin pakai kacamata yang tebal ditanya, selama itu digunakan untuk apa? Ini yang membuat macet total besok di akhirat. Kenapa? Pertanggungjawabannya amat sangat banyak dan banyak di antara kita yang melalaikan pertanyaan-pertanyaan demikian. Padahal setiap waktu kita baca Maliki Yaumiddin. Masya Allah. Mudah-mudahan hisabnya ringan. Hisaban yasira. Hisabnya ringan. Maka bersyukur hari ini Allah masih ngasih umur. Mudah-mudahan i'tikaf bapak-bapak ini meringankan hisab besok. Mudah-mudahan duduknya majelis ilmu ini sampai jam 6 masih kurang sedikit bisa meringankan hisab kita besok. Kenapa? Dengan memperbanyak melakukan al-hasanat, maka yudhibnas sayiat, maka akan menghilangkan dosa-dosa dan keburukan. Sama dengan sholat. Pernah seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana dengan sholat saya yang 4 rakaat, tentang kehusuannya? Masalah dalam sholat khusu dan tidak khusu, para sahabat pun mengalaminya. Mengalaminya dalam 4 rakaat hanya 1 rakaat khusunya, dalam 4 rakaat hanya 2 rakaat khusunya. Dan kita pun ternyata ngalamin seperti itu. Ya Pak? Ada kalimat dalam doa sholat, wajiburni. Di mana letaknya itu? Hah? Wajiburni. Artinya apa? Semoga Allah menambal yang bolong. Kok ditambah? Ditambah dengan apa? Ditambah dengan yang khusyuknya tadi. Jadi kalau sholat 2 rakaat, 1 rakaat khusyuk, yang 1 tidak khusyuk, maka yang khusyuk ini akan menambah sholat kita yang 1 rakaat yang tidak khusyuk. Zikirnya juga sama. Zikir ini khusyuk, maka akan menambah zikir-zikir yang tidak khusyuk. Berarti bisa 25 derajat, bisa 27 derajat, bahkan mungkin bisa hanya 5 derajat. Kenapa? Karena dipakai nambel-nambel yang tidak khusyuknya tadi. Yang masalahnya kalau sholatnya 4 rakaat, khusyuknya cuma 1 rakaat, tidak khusyuknya 3 rakaat, ini nambelnya kurang. Mau ditambal dari mana? Bisa. Atau bisa dengan sholat berjamaah. Makanya jangan banyak ibadah tuh yang disunat. Ada yang disunat, ada, termasuk bulan puasa banyak. Buka bersama, kadang di masjid. Ya, giliran ba'diyahnya enggak, karena pengen buru-buru makan. Padahal sunnah itu untuk menambah tadi, menambal tadi. Kan ada yang begitu. Ya, ada juga yang sholat puasa Senin Kemis, giliran sholatnya di rumah, itu namanya disunat. Ya, dan fisik kita selama sehat itu, bahkan termasuk ketika sakit, nanti diadili di hari yang penguasanya hanya Allah Subhanahu wa taala, Maliki Yaumiddin. Mudah-mudahan kita sudah menyiapkan jawaban, sebaik-baiknya jawaban untuk sesulit-sulitnya pertanyaan.
Insya Allah ya. Kayaknya sudah siap jawabannya semua besok. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair. Saya tutup juga dengan doa yang sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.